Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam mobil yang sedang dikemudikan Tama, Nabila terlihat begitu gelisah. Ia takut akan sesuatu nanti saat mereka bertemu dengan Leo. Bisa saja kan Tama berbuat sesuatu yang konyol dan akan mempermalukan dirinya. "Kamu kenapa?" Tama sesekali mengalihkan pandangannya ke arah Nabila. Enggak kok." Nabila mengelak dan memasang ekspresi biasa. "Jangan khawatir, yang kamu takut nggak bakalan terjadi asal Leonya nggak macam-macam sama kamu." Tama seolah mengerti apa yang ada di dalam pikiran Nabila. "Dia baik kok, sopan juga, nggak mungkin berani macam-macam," ucap Nabila. Secara tak langsung ia sudah berani memuji pria lain di hadapan Tama. "Jadi menurut kamu aku nggak baik dan aku nggak sopan? Kamu belum tahu aja dia itu gimana. Hampir tiap malam nongkrongnya di klub dan bar. Jangan terkecoh sama penampilannya." "Aku nggak bilang kamu kayak gitu, Tam." "Oh gitu ya, sama dong kayak kamu dulu waktu masa-masa kuliah. Udah berapa cewek yang kamu kenal di klub malam?" "Kok malah nuduh balik ke aku sih? Aku nggak separah itu sayang." Tangan kirinya mengusap rambut Nabila. Segera Nabila tepis. "Aku nggak percaya, banyak yang bilang ke aku kayak gitu." Nabila menjawab dengan nada ketus. "Udah dong, nggak usah bahas masa lalu. Aku nggak bisa bayangin ntar kalau punya anak, mamanya galak kayak gini." "Ya udah, nggak usah dibayangin. Atau enggak nyari calon mama lain aja buat anak kamu yang baik dan lemah lembut. Aku kan nggak pantas." Nabila memalingkan wajahnya ke arah lain. "Jangan gitu dong, aku bisa gila tanpa kamu." Tama mencoba meraih dagu Nabila agar menghadap kepadanya. "Gila aja sana, silakan. Emangnya aku peduli?" Tama mengalah, lebih baik dia diam saja. Memang umur Nabila lebih tua dari dirinya, tapi belum tentu sikap Nabila lebih dewasa daripada Tama. Lagian yang mereka perdebatkan juga tak penting. Ya udah, aku minta maaf ya," mengusap lembut rambut Nabila. Sudah sampai di restoran tempat mereka janjian dengan Leo. Sebelum benar-benar masuk, Tama meraih tangan Nabila agar melingkar pada lengannya. "Harus banget kayak gini ya? Lebay tahu," tutur Nabila. "Jadi calon istri yang nurut sayang, jangan suka membantah." Mereka berdua berjalan dengan langkah yang sama. Tangan kanan Nabila tidak bisa kemana-mana selain melingkar di lengan calon suaminya itu. Tama mengedarkan pandangannya ke sekeliling restoran. Terlihatlah sosok Leo di pojokan, sedang bermain ponsel. "Hai Mas Leo," bisa dibayangkan bagaimana ekspresi Leo saat ini. "Perasaan aku janjiannya sama Nabila, kenapa bisa ada kamu?" Sementara Nabila yang masih berdiri di samping Tama hanya bisa melempar senyum kepada Leo. "Ini maksudnya apa ya Nabila? Bisa kamu jelaskan?" Leo kecewa, ingin marah tapi masih bisa ia tahan, merasa dipermainkan selama ini. Tama dan Nabila sudah duduk di hadapan Leo. "Santai dulu Mas, jangan emosi." Tama menampilkan senyum kemenangan karena paham bagaimana perasaan Leo saat ini. "Nabila calon istri aku Mas. Waktu tahu kamu ngajak Nabila ketemuan, ya sekalian aja aku ikut. Kita kan udah lama ya nggak ketemu." Leo ingin mendapatkan jawaban dari Nabila, bukan Tama. Maka sejak tadi pandangannya tak beralih dari Nabila. "Mas Leo, maaf, Tama memang calon suami aku." Barulah Nabila memberanikan diri mengeluarkan suaranya. Leo hanya tertawa sekilas. Jika Tama bukan sepupunya, mungkin saja ia sudah memaki. Oke, aku paham sekarang. Lama nggak ketemu, kenapa kita harus ketemu sebagai rival begini ya?" Tanya Leo mengalihkan pandangannya pada Tama. "Aku juga nggak nyangka ya, kota Jogja ini sempit banget.
Mas Leo, aku nggak mau anggap kamu rival, karena udah pasti aku yang bakal menang. Percaya diri Tama sudah di ambang batas. Leo hanya tersenyum sinis menanggapinya. Oke, aku turut bahagia kalau Nabila bahagia, ucapnya sambil menaikkan alisnya. Tak menyangka nasibnya akan seperti ini. Sulit untuk menyukai wanita, sekalinya sudah tertarik, malah ternyata calon istri sepupunya. Mereka terlihat canggung sekali, terlebih Nabila yang jadi serba salah. Tak lama kemudian ponsel Leo berdering, panggilan masuk yang mengharuskannya segera pergi dari tempat ini. Ia pun langsung pamit kepada Nabila dan Tama dengan berbesar hati menerima kekalahan dan kenyataan bahwa tampan dan mapan tidak bisa mendapatkan target dengan mudah karena semuanya butuh proses. Tama aja perlu waktu sewindu untuk mendapatkan hati Nabila. 2 bulan berlalu. Tama dan Nabila sudah mendapatkan restu dari orang tua mereka. Pak Jonathan pun turut berbahagia. Akhirnya keponakannya akan segera menikah dengan orang yang tepat menurutnya. Siapa sangka setelah bertemu kembali waktu itu membuat cinta bersemi di antara mereka. Tentu saja Pak Jonathan banyak berperan dalam penyatuan cinta mereka. Jika tidak keseringan bersama karena tugas, mungkin Tama akan sulit mendapatkan cinta Nabila. Hari ini mereka akan fitting baju untuk akad nikah dan resepsi. Sudah 3 hari berturut-turut mereka mengambil cuti dan izin dari kantor. Selama 3 hari itu mereka gunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pernikahan mereka. Selain fitting baju, hari ini mereka juga akan menghitung dan mempersiapkan nama-nama yang akan menjadi tamu undangan mereka. Mereka sudah sampai di salah satu butik gaun pengantin ternama di kota Yogyakarta. Tama sudah berjanji pada Nabila bahwa akan memberi kebebasan pada calon istrinya untuk memilih gaun yang ia sukai. Nabila masuk ke dalam ruang ganti, membawa beberapa gaun yang sudah ia pilih dan dibantu dengan 2 orang pegawai butik. Sementara Tama tengah duduk di sofa menunggu Nabila sambil memainkan ponselnya, membuka semua grup chat yang ada pada WhatsApp, memilah nama-nama yang akan masuk ke dalam list undangannya. "Cantik, Mbak," tutur salah satu pegawai butik saat Nabila sudah mengenakan salah satu gaun pilihannya. Wanita itu membantu Nabila menaikkan resleting yang berada di bagian belakang gaun. Nabila menggulung dan mengikat tinggi rambutnya agar memudahkan. "Iya, coba deh Mbak perlihatkan sama calon suaminya," sahut pegawai yang satunya. Sementara Nabila masih menatap dirinya di pantulan cermin, tak percaya jika dirinya akan secantik ini dengan gaun pengantin. Rasa bahagia bercampur haru menyelimuti hatinya. Akhirnya impiannya selama ini untuk menikah akan segera terwujud. Walau hingga saat ini Nabila masih tidak menyangka ternyata Tama yang dulu ia benci akan menjadi suaminya. Jika saja saat ini tidak ada 2 pegawai butik yang sedang mendampinginya, mungkin air mata yang tertahan itu sudah ia tumpahkan. Saat pegawai butik hendak membuka tirai untuk memperlihatkan pada lelaki yang sedang menunggunya, "Mbak, jangan dibuka," titahnya. Ia masih belum terlalu percaya diri jika Tama melihat penampilannya sekarang. "Loh, kenapa? Biar Masnya bisa ngasih pendapat, Mbak. Ini kan harus atas kesepakatan bersama." Mendengar itu, Nabila kemudian mengangguk. Beberapa detik kemudian, tirai terbuka. Tama yang tengah asik dengan ponselnya langsung menoleh, menatap Nabila tanpa kedip, bersusah payah menelan salivanya. Nabila bak bidadari di matanya. Kecantikannya bertambah 100%, terlebih gaun itu terbuka di bagian pundak dan leher, memperlihatkan leher jenjang Nabila. Perlahan Nabila berjalan ke arah Tama.
Gimana menurut kamu?" Tama mengerjapkan matanya berkali-kali. "Cantik sayang," ucapnya dengan penuh damba. Ia harus bersabar. Selangkah lagi, hanya tinggal beberapa minggu lagi. Wanita cantik ini akan menjadi istrinya yang setelahnya akan bebas ia perlakukan seperti apa. "Jadi yang ini oke?" tanya Nabila sekali lagi. Tama bangkit dari sofa, mendekati calon istrinya, meraih pinggang Nabila. "Kamu mau gimana pun tetap cantik," bisiknya di telinga Nabila, membuatnya terdiam terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Semakin hari lelaki ini semakin romantis saja. "Tamah, jangan gini, malu. Kamu lupa ada orang selain kita," bisik Nabila pelan. Tamah hanya menampilkan senyumnya, kemudian mengambil langkah mundur, mengelus pelipisnya agar menyadarkan dirinya yang hampir hilaf. "Sabar, sebentar lagi." Tama menguatkan dirinya sendiri. Mungkin jika tidak ada orang lain selain mereka, sudah bisa dipastikan ia akan mencium gemas bibir Nabila. Bagaimana tidak, Nabila sudah membuat dirinya tergila-gila. Dua pegawai butik saling bertatapan. Jelas mereka iri dengan adegan romantis di hadapan mereka saat ini. Sekarang giliran kamu yang pilih jasnya ya," ucap Nabila. Tama mengangguk dan mulai mengikuti arahan pegawai butik untuk memilih beberapa jas.